Hai guys, di video kali ini aku akan membahas tentang owning experience dari iPhone 11 selama 1 tahun pemakaianku sebagai content creator dan kerjaan videografi. Yuk, cekidot! Nah guys, iPhone 11 ini dengan storage 64 GB ini aku belinya itu tanggal 14 Desember 2019 di iBox Pasar Menah Surabaya. Nah mungkin HP ini tuh sudah menemaniku sekitar 1 tahunan lebih lah gitu. Nah gimana sih? Apakah cukup iPhone 11 ini untuk kebutuhanku sehari-hari? Yang kerjaannya mulai dari sosmed, dari kerjaan bidang videografi, atau testing-testing apps yang ku develop. Yuk langsung aja kita langsung ke sektor bodinya dulu. Nah di sektor bodinya dari iPhone 11 ini menurutku sih rada gede. Nah seperti ini pas di genggaman tanganku dan juga enak dipegang, ya layaknya pegang tangan pacar kalian sendiri gitu loh, ya ada kedekatan cintanya gitu. Nah tapi nggak enaknya dari bodi belakangnya yang sangat shiny gini itu membuat yang terbuat dari kaca Corning Gorilla Glass ini bikin licin ya, jadi bikin tangan licin dan harus kan memakai case tambahan gitu. Nah supaya nggak jatuh saat digunakan gitu. Nah mungkin dari sektor layar sendiri menurutku itu dengan layar liquid retina display atau yang dikata orang-orang itu IPS, layar IPS gitu ya, temennya anak IPA gitu. Nah bagiku dengan layar liquid retina begini itu ya nggak se super retina XDR juga sih yang dikata orang-orang OLED itu yang DC Pro-nya itu sudah oke banget gitu loh menurutku. Jadi untuk nikmati konten YouTube, Netflix atau scroll sosmed untuk editing secara mobile, untuk warnanya sih ya overall cukup gitu loh, cukup memuaskan di preview video yang ku edit sebelum diposting ke sosmed atau itu. Dan juga layarnya dengan ukuran layarnya itu yang 6,1 inch itu ya udah cukup sih menurutku gitu loh. Nah untuk di sektor performa itu untuk iPhone 11 ini menurutku sih aji gile parah sih. Jadi kalau kata orang Surabaya itu buat telipol. Nah itu dengan chipset 6 core A13 Bionic itu ngebut banget gitu loh. Jadi selama setahun pemakaian ini aku nggak pernah komplain ya masalah performa gitu loh. Dan untuk di performa ini aku sudah pernah coba pakai untuk di aplikasi VN, habis itu juga Adobe Lightroom, terus dan lain-lainnya itu lancar banget sih guys untuk untuk editing. Dan itu pun padahal footage itu 4K loh guys, 4K di Sony A7 Mark III itu, jadi lancar gitu scrubbingnya. Mungkin kalian bisa lihat di situ scrubbingnya lancar gitu. Dan juga itu untuk hal yang terpenting itu di tes gaming ya. Mungkin anak-anak sekarang itu mungkin HP mahal itu buat apa sih? Pasti buat untuk gaming gitu. Ya ada embel-embel gamingnya sih, tapi untuk masalah gaming iPhone 11 ini kalau untuk aku pakai untuk PUBG Mobile, dan itu pun tak bebani lagi dengan connect ke Apple TV ya, misalnya kayak Apple TV terus kasihin AirPlay gitu, kok waktu untuk live streaming Twitch sih itu lancar banget gitu loh. Apalagi dengan settingan grafiknya itu bisa sampai Ultra HD, tapi cuman kalau di settinganku sih pakainya yang biasa, yang HD biasa ya, soalnya ngapain grafik tinggi kalau itu nanti ujung-ujungnya nggak bisa smooth gitu loh. Aku sih lebih seneng ngejar FPS daripada grafiknya yang bagus gitu loh. Jadi gitu sih. Dan juga kalau kalian tahu itu RAM-nya itu 4 GB loh guys. Bayangin 4 GB doang itu bisa lancar semuanya untuk scrubbing atau untuk multitasking dari misalnya aplikasi editing, misalnya itu dari langsung untuk pindah ke YouTube atau ke mana itu ke YouTube, download musik itu, atau juga pindah misalnya dari sosmed ke aplikasi editing Adobe Lightroom ke mana gitu. Jadi lancar deh kalau untuk RAM 4 GB itu. Nah untuk sektor kamera sendiri itu bagianku ini guys. Jadi
sukaanku banget. Jadi untuk kerja di bidang videografi maupun fotografi itu ya penting masalah kamera ini. Jadi yang kamera belakang ini, nah kamera belakang ini itu ada dua guys. Jadi ada satu itu yang kamera utamanya itu 12 megapiksel wide biasa dengan bukaan f1,8 dan juga wide angle, dan kamera keduanya itu dengan wide angle kamera wide angle itu 12 megapiksel juga sama, dan juga itu bukaannya f1,8 gitu. Jadi ya kalau untuk masalah kamera sih, untuk kamera Apple, untuk kayak iPhone atau ini sih sudah oke banget gitu. Jadi number wahid lah istilahnya gitu. Nah, untuk mungkin kalian bisa lihat hasil fotonya itu dari siang sih ya, pagi siang yang keadaan kondisi cahaya cerah sampai ke yang malam hari low lightnya gimana, itu mungkin kalian bisa judge sendiri ya, bisa ngeliat sendiri di hasilnya yang berikut ini tampilkan. Ya guys, ini hasil hasil lensa wide biasa di ukuran 1080p 60 fps, dan ini pun aku jalan kaki nggak pakai apa-apa, OIS-nya juga nyala. Ini seperti ini hasilnya, kalian bisa lihat. Dan ini adalah hasil dari lensa ultra wide-nya dari iPhone 11 ini. Kayak gini, ini settingnya tetap sama 1080p 60 fps seperti ini. Ini tangannya handheld, nggak pakai apa-apa. Jadi OIS-nya yang jalan ini. Seperti ini ya hasilnya ya. Gimana menurut kalian? Apakah menarik untuk dibeli gitu masalah kamera? Nah, itu mungkin dari segi foto-fotonya sendiri itu warnanya itu agak flat gitu loh. Jadi sama kayak log gamma profile-nya di kamera mirrorless gitu loh. Mirrorless zaman sekarang kan ada fitur namanya log gamma profile. Nah, itu kalian bisa otak-atik hasil fotonya dari iPhone 11 ini itu jadi bisa diotak-atik di editing di Lightroom, jadi lebih leluasa gitu loh untuk editingnya gitu. Dan juga ya untuk ukuran kameranya ini, kalau untuk ukuran sosmed atau ukuran kamera untuk secondary kamera gitu sih sudah oke ya. Jadi udah oke banget untuk kerjaanku gitu loh. Dan juga itu ya oke lah dan gitu. Tadi itu hasil dari video iklan dengan kameranya iPhone 11. Tak setting di resolusi 4K 4K ya, 4K 60 fps dari kamera belakang itu dengan kondisi optical image stabilization itu sudah on juga gitu. Itu sudah bagus sih guys gitu, sudah bagus banget ya. Gimana menurut kalian? Terus juga untuk kamera depannya sendiri itu dengan megapikselnya itu 12 megapiksel ya. Jadi udah 12 megapiksel, terus juga bukaannya 2,2 dengan wide biasa ya, bukan wide ultra wide gitu ya. Jadi wide biasa itu seperti ini hasilnya.
Nah sekarang ini adalah hasil dari kamera depan iPhone 11. Nah ini hasilnya, ini settingnya sama 1080p 60 fps ini ya hasilnya. Ini lagi apa, jalan kaki, ini jalan kaki ya, jalan setapak biasa, itu tanpa gimbal tanpa apa-apa, udah benar-benar gini aja gitu. Dan juga apa, nggak pakai ninja walk ini, no, biasa aja gitu. Tapi menurut kalian gimana untuk hasil kameranya ini? Nah untuk sektor baterainya sendiri, untuk iPhone 11 ini dibekali kapasitas 3110 mAh gitu. Untuk penggunaanku sih kayak misalnya kalau sosmed seharian, habis itu juga ambil video atau foto, terus juga editing ringan, habis itu juga main game dan juga nonton multimedia sekali, itu awet banget. Apalagi misalnya dari pagi, misalnya kalian cabut casnya itu jam 7 sampai jam 8 lah gitu. Nah itu kalian pakai dengan kebutuhan heavy seperti itu mungkin sekitar jam 7 malam lah. Jam 7 malam itu sudah kondisi baterainya itu 30 sampai 20-an lah, 30 sampai 20-an lah gitu, benar. Itu habis itu kalau misalnya aku nggak mau ngecas lah, nggak mau ngecas sampai pengen tidur lah, tidur baru dicas gitu ya, mungkin nggak boleh lah ya cas sampai malam, sampai ditinggal tidur gitu loh. Jadi kalau aku biasanya kalau ngecas sambil ditinggal tidur itu biasanya habisnya kalau misalnya jam 10 malam ya tidurnya itu sekitar 20 sampai 15% gitu. Dan untuk baterainya sendiri, baterai healthy sendiri itu iPhone 11 ini untuk pemakaian di pemakaian 1 tahun 1 bulan ini itu sekitar 87%-an lah gitu loh untuk penggunaannya gitu. Nah selain fitur-fitur utama yang barusan disebutkan tadi itu, apa sih fitur-fiturnya yang bikin HP ini bisa diajak kerja, nyari uang, atau itu adalah salah satunya adalah fitur NFC-nya guys. Jadi fitur NFC, jadi iPhone 11 ini sudah support sih masalah NFC-nya itu tadi. Jadi sudah support NFC, habis itu juga untuk di Indonesia sendiri itu NFC itu sudah bisa gitu loh di iPhone sendiri. Ya meskipun di Apple Pay juga belum ada di Indonesia. Cuman untuk sekarang NFC-nya itu kayak pembayaran e-tol, kartu e-tol itu bisa sih e-tol. Misal sebagai contoh itu di kartu Breezy BRI itu sudah bisa untuk melakukan top up, habis itu cek saldo itu bisa di aplikasi Brimo yang terbaru gitu loh. Dan juga mungkin dari Mandiri juga ada gitu, Mandiri dan lain sebagainya gitu loh. Dan untuk kerjaan tambahan kayak buka-buka file Office, habis itu juga buka kayak Word, Excel, PowerPoint, itu menurutku sudah cukup sih. Mungkin secara layar juga kan sudah 6,1 inch, jadi sudah kelihatan banget lah. Apalagi untuk kalangan anak muda itu udah cukup lah, nggak perlu yang Pro Max kalian itu ya masih ini lah. Cuman kalau kalian punya uang berlebih ya Pro Max lebih dari cukup itu untuk layarnya gitu. Tapi oke sih untuk iPhone 11 ini gitu. Dan juga untuk dari segi fitur iDrop yang mungkin lagi viral nih di TikTok ini, masalah iDrop ini. Nah iDrop ini kebantu banget gitu loh kalau mau connect jadi kalau misalnya kalian mau misalnya kalian iDrop ini satu ekosistem, misalnya di rumah kalian tuh kalian punya itu misalnya ekosistemnya Apple semua ya, kayak laptopnya MacBook, habis itu juga HP-nya juga iPhone lagi, iPhone ada 2 iPhone misalnya sekitarnya itu ingin filenya seamless banget gitu loh, jadi lebih enak gitu loh untuk ngirimin file hasil renderan dari PC, misalnya dari komputer, dari MacBook kalian misalnya habis render video gitu, itu bisa jauh lebih seamless gitu. Nah dengan adanya tools yang secukup ini dan sebagus ini sih menurutku udah banyak membantu ya untuk kerjaanku semua gitu. Dan juga HP ini tuh bisa bikin aku itu dapat
pundi-pundi uang yang banyak gitu loh untuk balik modal HP untuk beli HP ini gitu loh. Nah, semua fitur yang ada di dalamnya, semua fitur yang ada di iPhone ini itu sudah terpenuhi banget. Dalamnya itu nggak ada yang mubazir gitu loh, nggak ada yang sia-sia gitu. Jadi semua fiturnya itu terpakai banget dalam diriku itu. Jadi ya menurutku sih worth it untuk dibeli tahun 2021 ini. Jadi yang nggak punya budget untuk iPhone 12 atau gimana gitu, yang sampai seri terbaru, bisa deh langsung beli iPhone 11 ini untuk menemani kerjaan kalian gitu. Nah, sekian owning experience dari iPhone 11 ku ini. Mudah-mudahan sih tahun depan ini bisa kembali membeli iPhone 13 karena iPhone 13 itu angka tanggal lahirku guys. Jadi ya harus wajib dibeli gitu loh. Jadi mungkin segitu aja dari aku. Mungkin kalau ada yang kurang jelas mungkin kalian bisa langsung komen di bawah, nanti aku bantu jelasin di komen ya. Mungkin atau infoku yang kurang infoku kurang detail untuk masalah ini iPhone ini, bisa langsung komen di bawah untuk menambahkan info-info yang kurang detail lah gitu. Habis itu jangan lupa like jika kalian suka, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian kalau menurut kalian wajib untuk tahu dan suka sama informasiku ini ya. See you in next video. Bye bye guys. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding